Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Nugraha Gumira dengan NIM 2001070002 dari kelas TPPL 1A. Di sini saya akan mereview jurnal untuk tugas termodinamika, yaitu tugas kedua dengan judul jurnal Pengaruh suhu terhadap fraksi massa top produk pada pemisahan propil asetat menggunakan kolom distilasi. Pendahuluan. Yang pertama, perkembangan industri di Indonesia sangat cepat. Dengan berkembangnya industri, terjadi pula peningkatan kebutuhan bahan baku dan penunjang salah satunya adalah propil asetat. Propil asetat digunakan sebagai bahan baku di industri, yaitu pada industri cat, percetakan, pelapisan atau putih, coating, dan lem karet. Propil asetat adalah salah satu senyawa kimia yang biasa digunakan sebagai pelarut dan bahan aditif pengharum. Propil asetat adalah larutan yang tidak berwarna, memiliki bau yang khas seperti bau bir, dan memiliki titik didih 101,3 derajat Celcius. Propil asetat merupakan hasil dari proses esterifikasi dari asam karboksilat dan alkohol dengan katalis asam. Destilasi adalah salah satu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau polaritas bahan, yaitu seperti trayek didihnya. Yang pertama, tujuan dari dibuatnya praktek ini atau mereview jurnal ini yaitu mengetahui variabel yang tepat untuk mendapatkan hasil terbaik dari pemisahan produk utama berupa propil asetat dengan pengotornya dengan variabel yang digunakan pada penelitian adalah suhu umpan kolom destilasi. Kemudian yang kedua ada metodologi penelitian. Metodologi penelitiannya yaitu dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk penentuan kondisi optimum dalam mendapatkan propil asetat konsentrasi tinggi menggunakan metode trial and error pada perangkat lunak CMCAD. Suhu diisi dari 65 hingga 85 dengan interval 1 untuk setiap titik. Untuk desain proses overall, persiapan bahan baku yaitu ada asam asetat, propanol, dan asam sulfat. Bahan baku disimpan pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer atau pada fase cair. Kemudian, bahan baku dipanaskan hingga suhu 70 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer menggunakan preheater. Preheater ini merupakan pemanas awal atau pemanas untuk masuk ke panas selanjutnya dalam kolom destilasi. Produk keluaran reaktor bersuhu 60 derajat Celcius. Kemudian dinaikkan hingga 75 derajat Celcius dan diumpankan ke kolom destilasi. Kondisi optimum selama proses dapat dilakukan pada perangkat CMCAD. Perangkat CMCAD merupakan kolom destilasi untuk bahan kimia. Penentuan kondisi optimum simulasi. Yang pertama adalah memasukkan komponen yang dibutuhkan untuk proses dan pemilihan model termodinamika berupa NTRL atau non-random to liquid. Pada penelitian ini, untuk propanol, asam asetat, dan katalis masing-masing sebesar 55 kmol per jam, 71 kmol per jam, dan 0,34 kmol per jam dalam suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Masing-masing aliran diumpankan ke reaktor equilibrium dengan pengaturan konversi 85%. Untuk prosesnya atau desainnya dapat dilihat dalam gambar berikut. Ya, mulai dari sini dimasukkan ke dalam reaktor equilibrium dari ada propanol, katalis, dan asam asetat. Dimasukkan ke dalam reaktor equilibrium, kemudian dipanaskan dan dipompakan ke dalam kolom destilasi yaitu CMCAD. Penentuan kondisi optimum pada kolom destilasi. Pada kolom ini dilakukan trial and error suhu umpan kolom destilasi dari suhu 65 derajat Celcius hingga 85 derajat Celcius dalam tekanan 1 atmosfer dan fraksi propil asetat pada produk bawah 0,1 agar jumlah propil asetat di produk atas lebih banyak. Komposisi aliran masuk kolom destilasi dapat dilihat pada tabel 1. Untuk suhu di dalam kolom destilasinya yaitu
antara 65 sampai 85 derajat Celcius dengan tekanan 1 atmosfer, total flow atau aliran 7.632,076 kg per jam dengan jumlah propanol ada 499.919 kg per jam, asam asetat 1286,312 kg per jam, air 842,2012 kg per jam, dan asam sulfat 33,0528 kg per jam. Untuk data kolom destilasi dapat dilihat di tabel 2, yaitu kolom destilasi SCDS, data dan spesifikasinya. Untuk jumlah stek ada 14 dengan spesifikasi reflux rasionya 0,55. Untuk stek kolom 8, fraksi profil asetat bottom 0,1 atau yang paling bawah. Hasil dan pembahasan. Hasil dari simulasi proses dapat diketahui pengaruh suhu umpan terhadap fraksi profil asetat, total laju alir dalam massa, dan kerja reboiler. Suhu umpan berbanding lurus dengan total massa yang dihasilkan pada produk atas kolom destilasi. Berbeda dengan fraksi dan kerja reboiler, semakin tinggi suhu umpan yang diberikan, semakin kecil fraksi profil asetat yang didapatkan dan kerja reboiler yang diberikan. Untuk hasil simulasi dengan variabel suhu umpan dapat dilihat pada tabel 3. Dari feed temperatur atau temperatur umpan, suhu umpan, reboiler dirty rest atau data reboiler, profil asetat, dan top product massa atau massa top product. Kemudian komponen top product dan bottom product dapat dilihat pada tabel 4. Untuk komponen asam asetat di top product ada 0,3366706, bottom ada 17.1051, dan untuk air ada 0,00198171 dan bottom ada 7,624912, dan normal profil asetat ada 0,661347 dan di bottom ada 1,50638, dan asam sulfat atau sulfuric acid top produknya ada 1,73 kali 10,21, maaf, dan untuk di bottom ada 73,76361. Kemudian berdasarkan gambar nomor 2, fraksi mol profil asetat semakin menurun seiring dengan kenaikan suhu pada feed. Hal ini dikarenakan suhu feed yang diberikan terlalu tinggi sehingga sebelum masuk kolom destilasi campuran sudah banyak yang siap berubah fase menjadi uap, dan ketika campuran tersebut masuk kolom destilasi akan berubah menjadi uap. Karena menerima panas dari kolom destilasi, profil asetat tidak sepenuhnya terpisah dari pengotornya. Hal ini disebabkan karena profil asetat memiliki titik didih yang berdekatan dengan asam asetat, sehingga dari data dapat diketahui untuk mendapatkan produk yang mengandung profil asetat murni tidak cukup hanya menggunakan satu kolom destilasi karena masing-masing terdapat pengotor yang ikut. Untuk gambar dan dari grafiknya dapat dilihat pada gambar 2, yaitu semakin menurun seiring dengan kenaikan suhu. Ini merupakan kenaikan suhunya, dan ini fraksi mol profil asetat. Kemudian gambar 3 menunjukkan pengaruh suhu terhadap total massa produk atas kolom destilasi yang dihasilkan. Dapat diketahui bahwa semakin tinggi suhu yang diberikan maka semakin tinggi juga total produk yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan pemanasan pada zat air dapat meningkatkan volume ruang gerak zat air sehingga ikatan-ikatan antar molekul zat cair menjadi tidak kuat dan akan mengakibatkan semakin mudahnya molekul zat cair tersebut melepaskan diri dari kelompoknya yang terdeteksi sebagai penguapan. Dapat dilihat grafik suhu terhadap massa total produk. Semakin tinggi suhu semakin meningkat massa produknya. Kemudian
Lihat dalam gambar 4 grafik suhu terhadap kerja reboiler. Dapat diketahui bahwa semakin tinggi suhu umpan maka kerja reboiler akan semakin lebih ringan. Hal itu dikarenakan ketika suhu umpan tinggi maka liquid akan lebih panas dan lebih mudah untuk berubah fase ke fase uap. Sehingga hal itu dapat meringankan beban reboiler dalam pemisahan campuran untuk merubah fase dari liquid menjadi vapor. Bisa dilihat ini merupakan semakin rendah suhunya maka semakin tinggi kerja reboilernya. Kesimpulannya, profil aset yang pertama, profil asetat murni tidak bisa didapatkan hanya dengan menggunakan satu tahap pemisahan. Dibutuhkan tahap pemisahan lagi untuk mendapatkan produk profil asetat dengan kemurnian yang tinggi. Hasil terbaik pada suhu 65 derajat Celcius dengan fraksi profil asetat sebesar 0,6988 dan produk total yang dihasilkan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.